penonton Sofinavi Talks, menjelang akhir pekan Jumat Agung dan Paskah, saya punya narasumber yang sangat penting dalam kehidupan keluarga kami. Bobby Febian, singer-songwriter lagu-lagu rohani yang awalnya adalah vokalis formasi Jikustik pertama sebelum Pongki masuk ke dalam band itu di awal karirnya. Bertahun-tahun kemudian lagu ciptaan Bobby justru menjadi lagu pertama yang kami nyanyikan sebagai suami istri ketika melayani di ladang Tuhan. Menarik kan? Selamat menonton! Hai, kita bertemu lagi dalam Sofinavi Talks You Are Loved. Dan hari ini saya punya seorang teman lama, sahabat keluarga, musisi, penyanyi, A&R juga, ayah dari 4 orang anak, banyaklah pokoknya kebisaannya. Bobby Nur Febian. Ya kan, kan ada nurnya itu loh, ya, panjang toh. Harusnya tuh, ya bener-bener cuma Febian Nur Robi harus dibalik. Oh salah ya? Iya. Oh, salahin sahabatnya. Kata dia enggak, itu Bobby-nya di depan. Oh iya. Oh jadi Febian. Jadi Febian dulu, ada nurnya, terus belakangnya Robi sebenarnya. Ah, jadi nggak pernah Bobby nama enggak. Serius? Iya, saya juga nggak tahu dari dulu siapa yang manggil saya Bobby. Awalnya siapa yang manggil Bobby? Keluarga dari tante. Tunggu sebentar. Dari sepupu-sepupu gitu, kayaknya panggil Robi nggak enak gitu ya, terus panggilnya Bobby. Karena zaman itu ada artis ngetop zaman dulu kan, artis kecil. Sekarang udah gede juga. Siapa Robi siapa? Bobby juga namanya. Oh Bobby. Iya kan, Bobby Sandora. Bobby nah Sandora. itu gara-gara itu jadi dipanggil Bobby aja gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya namanya Robi. Robi. Waktu dipanggil Bobby, ibumu nggak protes, bapakmu nggak protes. Udah biar lebih aneh lagi dulu dipanggil mama saya, panggil saya Baby. Ya nggak apa-apa, kalau Baby kan namanya ibu ke anak ya. Iya. Tapi babynya bukan Baby gitu. Oh. Beb gitu. Beb Jawa Baby gitu. Jawa ya. Tapi mamamu ini loh, apa namanya, itu udah bernubuat loh. Zaman sekarang semua orang manggil pacarnya pas suaminya beb gitu ya. Iya. Bedanya cuma penekanannya aja lebih. Beb gitu. Beb gitu. Baby. Jadi ternyata Febian Nur Robi, ya. tidak ada Bobby-nya. Tidak ada Bobby-nya. Padahal pertanyaan pertama saya tadi adalah, Bobby itu nama beneran atau dari Robert jadi Bobby kan gitu ya biasanya. Ternyata bukan, namanya Robi. Bahkan sahabatnya aja di sini nggak tahu. Salahkan pembisikmu itu. Iya. Kamu nggak tahu kan namanya Robi aslinya? Itu yang dia kembar-kembar kan, Febian Nur Robi. Bobby. Nur Febian. Bobby Febian. Bobby Bobby Febian. Febian. Bobby Febian kan sekarang Ya, jadi ya. nama brand Ya. dong, nama sebuah brand. Oke. Gini, Bobby ini ya buat teman-teman yang masih tunggu ya, kayak pernah lihat ya Mas ini di mana? Mas. Mas ini di mana? Mas bapak-bapak anak 4 ini. Dia ini adalah seorang musisi. Jadi asal Jogja sama dengan suami saya. Satu SMA ya. Iya. Terus mungkin tuh enggak bukan Mbak, saya pernah lihat lagi di mana. Karena Bobby ini adalah seorang musisi gospel rohani. Yes. Sudah banyak album, single, you name it, yang sudah dihasilkan oleh seorang Bobby Febian yang nama aslinya Febian Nur Robi. Ulang-ulang aja terus ya. Sebuah fakta Mahal banget kayaknya itu nama ya. mahal loh. Iya, Karena iya. Febian tuh artinya kan lahir di bulan Februari gitu. Iya Maksudnya, juga. lu nggak lahir Februari, astaga. Aduh. Jadi lu lahirnya bulan apa? Jadi nggak juga, itu dia makanya Febian nggak lahir bulan Februari, jadi saya lahir Oktober kan. Cuman Nur Robi itu memang bagus. Nur itu artinya cahaya. Jadi Robi itu artinya cahaya dari Tuhan. Nur Robi itu cahaya dari Tuhan. Oh, bener ya, gitu. Nah, cuma Febian ini kok memang agak menyalahi. Maksudnya nama saya itu Oktav Nur Robi gitu maksudnya. Lu jangan ngarang, itu kan dikasih orang tua. Iya, Febian. iya, makanya. Tapi Febiannya artinya apa nggak tahu? Enggak, tapi akhirnya saya sekarang semua anak-anakku aku kasih nama Febian di belakangnya. Oh iya. Jadi karena kan gue ngerasa nggak punya marga gitu. kan, jadi anak-anakku tak Family kasih name. supaya jelas gitu anak siapa gitu. Iya. Moga-moga mereka baik-baik semua ya, kalau Iya. ya baik-baik semua deh. Iya, baik dong. Amin. Anak-anaknya Bobby baik-baik. Bobby dan Lia, ya, Ya. istri namanya Lia. Jadi, oke. Oh iya benar, saya udah ingat sekarang siapa. Nah, tapi apakah Anda tahu bahwa dulu waktu satu SMA dengan Pongki Barata ya, mereka ini tergabung dalam sebuah vokal group di Bosa. Tapi katanya, menurut suami saya nih, silakan Anda boleh konfirmasi. Katanya Iya. jarang masuk karena lebih suka main bola. Dia terlalu, itulah nggak enaknya punya sahabat. Iya, dia terlalu banyak tahu. Dia terlalu banyak Suruh tahu. diam aja dia. Ya tapi bener nggak? Iya, jadi kalau pas waktu-waktunya latihan itu saya lebih ngalahin
latihan bola sebenarnya. Bukan nggak pernah datang, tapi kebanyakan latihan nggak. Aduh, pas jam bola lagi gitu. Jadi aku selalu ngalahin yang bola aja pokoknya. Tapi akhirnya jadi penyanyi, jadi musisi. Iya, karena nggak boleh sama mamaku. Apa? Bola. Ngapain? Oh, main bola, nggak boleh. Karena? Takut copot kakinya katanya gitu. Jangan main bola kau, nanti copot kakimu gitu. Aku bilang, emang gue knockdown. Oh gitu. Iya. Mamanya ini orang Batak, Bor Simanjuntak. Jadi sebenarnya kalau orang Batak yang nonton tahu kalau harusnya kami Pariban, ya kan? Harusnya kami Pariban. Berarti kau ambil jatahnya. Iya. Dia ambil jatah saya. Dia ambil jatahmu, ya bener ya. Berarti sekarang manggil abang dan kakak abang gitu dan kakak, deh iya. Kalau di Batak gitu deh pokoknya. Jangan salah manggil, takut yang batotek di sini nanti komen di bawah, saya bingung menjelaskannya. Oke, jadi mama Bor Juntak. Papa Jawa. Kalau papa tuh Jawa. Jawa ya. Asli Jogja. Jogja. Oh gitu. Jogjais banget ya. Oke. Oke, kalau mama sekarang masih ada nggak sih? Mama masih ada. Mama di Jogja. Papa udah meninggal. Udah nggak ada ya. Oke, jadi katanya dulu sering bolos. Nah, tapi gini, ada yang menarik lagi. Mereka ini ya namanya waktu SMA misalnya sering ngeband, sering ini, sering itu gitu ya, bikin band di sana, bikin band di sini. Rupanya Bobby ini pernah zaman nongkrong di Jeronimo FM, bener ya? Ikut Jeronimo Band dan G-Tribe rap. G-Tribe ya. Masih bisa nge-rap, Bapak? Masih dikit kayak. Coba kasihlah sedikit. Dulu ada lagu kita judulnya Hari Berlalu. Ya. Hari berlalu, tanpa ku sadar di dalam hidupku, ku hanya menjalani tanpa tujuan yang pasti. Lupa, tapi kira-kira gitulah. Tapi dari Galata nge-rap lagu, aku bikin lagu-lagu rap juga waktu itu. Jadi namanya juga ABG ya, jadi mencari jati diri mungkin ya saat itu. Tapi I think it's better today karena dia adalah seorang singer-songwriter yang luar biasa sekali guys. Jadi berawal lah di Jeronimo itu, terus ikut membentuk G-Plugged. Ya, G-Plugged. Bukan G-Plug ya. G-Plugged itu awalnya G-Unplugged sebenarnya tuh. Tapi terus panjang amat G-Unplugged jadi G-Plugged. Plug gitu kan dari Unplugged. Si G-Plugged inilah cikal bakalnya G-Kustik. Ya. Berarti waktu itu vokalisnya Bobby udah. Ya, ada saya. Sama dulu pertama kali ada namanya Mas Pulung. Terus ada Henry Budi Dharma. Oh, gitar. Ya, Henry Budi Dharma. Nah, itu sebenarnya awalnya tuh. Jadi kita manggung di mall gitu awalnya gitu. Jadi awalnya tuh G-Plug, terus kan G-Plug kok kayaknya kurang bagus ya. Kita ganti G-Coustic. G-Coustic gitu. G-Coustic. Ya. Jadi akustik yang bermain di nada dasar G gitu ya. Bukan G-nya itu Jeronimo maksudnya. Oh, Jeronimo. Iya, okay. Jeronimo. Kirain nggak bisa transpose Pak bandnya di situ aja mainnya enggak ya? Jeronimo. Nah, setelah itu saya udah nggak tahu lagi tuh, tiba-tiba kan udah saya delegasikan kepada sahabat saya. Nah, ini menarik nih. Kalau nggak ada yang namanya Bobby Febian ini, tidak akan ada yang namanya Pongki G-Kustik ya. Aku nggak ngomong Pongki Barata akan selalu ada kan, dilahirkan oleh ayah ibunya gitu kan. Tapi kalau tidak ada Bobby Febian, tidak akan ada yang namanya Pongki G-Kustik karena di tengah-tengah dia membentuk dan aktif dengan band G-Coustic itu ya. Belum jadi G-Coustic J-I-K-U-S-T-I-K masih G-Coustic. Tiba-tiba dapat panggilan ke Jakarta. Sebentar, sebelum kita bicara soal panggilan ya. Jadi dia panggil lah kawannya ini kan, yang dari SMA itu, si Pongki ini. Kau gantikanlah aku sebagai vokalis. And the rest is history. Akhirnya Pongki tergabung dalam G-Kustik dan akhirnya keluar dari G-Kustik juga. Dan sekarang mempunyai brand sendiri yaitu Pongki Barata. But let's get back to your story. Jadi mendapat panggilan ke Jakarta. Emang yang manggil siapa? Bukan, maksudnya bukan mendapat panggilan ke Jakarta. Jadi saya itu tahun 97 kan. Saya ngerasa secara spiritual aku ngalami sesuatu gitu. Which is itu kayak apa ya, mengubah hidup saya gitu kan. Saya ngalami apa, kalau dalam bahasa kita kan lahir baru lah ya. Terus kemudian saya ngalami sebuah panggilan di mana saya harus melayani musik yang ada di dunia, di gereja atau di dunia kekristenan. Jadi ya saya waktu itu memberikan semuanya ke situ, fokus saya akhirnya 100%. Dan
Aku ingat Pongki datang waktu itu berdua sama temanku satu lagi namanya Iqbal kalau nggak salah ya. Bener ya Pong ya? Itu ke rumah terus dia nanya, kamu kenapa gitu kan? Saya bilang saya juga nggak bisa jelasin karena segala sesuatu yang sifatnya spiritual gitu, yang kena di batin, yang kena di apa ya namanya spirit ya, roh gitu ya. Spirit, iya. Itu memang unexplainable gitu. Somehow kita ngerasainnya terlalu dalam sehingga kita juga nggak tahu secara kata-kata kita ngejelasinnya gimana. Ya udah, dan mungkin mereka pada saat itu juga nggak terlalu puas dengan jawaban saya sih ya. Tapi saya cuma bilang bahwa ini apa yang saya alami, saya nggak bisa jelasin. Mungkin one day kamu sendiri akan ngalamin, saya nggak tahu ya. Ya udah, habis itu Pong titiplah Jigustik kamu aja lah gitu. Karena kalau saya sama Pongki yang pertama udah dekat sekali. Dari SMA kita udah ngeband, ngamen, bukan cuma vokal grup, kita ngamen sama-sama. Itu saya inget sama Pongki, ngamen dibayar 10.000 itu semalam ya. Terus kemudian selera musik kita juga sama ya kan. Kadang-kadang aku bikin lagu, orang bilang ini lagunya Pongki ya gitu kan. Iya. Ya kan, jadi memang kayak apa ya, secara musik kita dekat gitu. Ya. Salah satu kesamaannya di situ. Dan aku lihat secara teknik, secara kemampuan, secara segala sesuatu lah, Pongki menurut saya one of the best. Jadi Pongki aja lah, nggak ada pilihan lain gitu. Saya pikir it's the best lah gitu. Ya udah. Dan saya nggak tahu lagi habis itu mau seperti apa. Cuma seringkali saya itu ngerasa begini. Kalau ada orang bilang, wah kalau nggak ada, kayak tadi Sofi bilang, kalau nggak ada Bobby, nggak ada Pongki Jigustik ya. Kita nggak pernah tahu itu. Karena kalaupun pada saat itu vokalisnya saya, belum tentu Jigustik sehebat itu gitu loh. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi memang udah formulasi yang sudah harus ada. Formulasi ilahi yang sudah ditaruh di situ menurut saya. Iya. Gitu. Ya, udah timingnya harus Udah begitu. Eranya harus berubah. Betul. Gitu ya. Betul. Kesana lah arahnya. Yeah. Iya sih, benar. Kalau mau dicari jawaban wisdomnya memang seperti itu. Yeah. Jawaban easy-nya gitu ya untuk selalu kalau misalnya ngelihat Bobby itu aku selalu mikir ini kalau orang ini nggak dipindahkan Tuhan pada saat itu tetap aja yang namanya Pongki Jigustik nggak ada gitu, mungkin dia entah band lain atau apa, tapi kan nggak, it's all written, udah kalau kata orang dunia written in the stars gitu ya. Nah tapi ketika tadi gue nanya dapat panggilan dari Jakarta, justru pertanyaan gue adalah panggilan tuh panggilan Bob, maksudnya lu denger apa gitu, lu bisa cerita nggak sih? Nggak, itu kan maksudnya pada saat itu kan gue memberikan hidup gue untuk melayani Tuhan kan gitu kan. Itu tahun 97 dan sementara umur saat nggak apa-apa kali orang melakukan matematikanya kan, pengen tahu di usia 20-an lah ya. 20 awal. Iya. 20 awal itu 97. Jadi kemudian saya baru pindah Jakarta itu tahun 2000. Oke. Jadi within 3 years ya aku di Jogja aja. Maksudnya sibuk dengan musik gereja yang ada di Jogja aja. Musik gereja itu maksudnya kamu melayani di sebuah gereja atau udah rekaman? Enggak, saya mau rekaman, saya mau enggak rekaman, tapi kebetulan saya tuh bikin grup band juga baru namanya One Way kan. Iya. Bikin band One Way ini kebetulan. Bobby One Way ya, buat makanya orang panggil saya Bobby One Way. Dan di situ tuh udah mulai bikin lagu, tapi nggak berpikir untuk kayak go nasional gitu, nggak berpikir kayak gitu. Cuman pengen kayak ini buat apa sih, buat kesatuan kita aja lah, kita bikin lagu yuk gitu. Siapa tahu ini lagu-lagu. Waktu itu udah Tommy itu isinya One Way. Belum. Oh belum. Jadi Tommy itu masih, kita ketemu Tommy di Jakarta. Oh Jakarta malah, padahal Tommy orang Solo. Tommy orang Solo yang merantau ke Jakarta duluan. Jadi One Way, kemudian kita bikin lagu. Nah suatu kali datanglah band dari Jakarta namanya VOG, konser di Jogja. Konser kita opening. Nah dari situ kita mulai kayak, itu tahun berapa ya, 98 ya. Terus kita mulai kayak ternyata oke juga nih band ini, kita bisa potensial juga nih gitu. Mereka juga bilang, waktu itu Frankie Siombing, Sidney Mohede dan sebagainya, Sari semua orang kira, ini band potensial loh gitu. Kakak gitu. Akhirnya dari situ kita kayak, iya gimana kalau kita coba seriusin bandnya gitu.
Akhirnya bener, kebetulan karena saya memang penulis lagu, ya mostly lagunya lagu-lagu saya gitu situ. Jadi gue bikin banyak lagu di situ, bawalah ke Jakarta. Tahun 2000 itu sebenarnya gara-garanya awalnya Frankie sih yang ngomong. Frankie Siombing. Frankie Siombing. Lu kayaknya potensi lu kayaknya mending Jakarta deh gitu. Kalau dulu kan sangat centralized banget kan. Semua Jakarta. Jadi akhirnya gue duluan tuh berangkat Jakarta. Dari semua teman-teman One Way itu. Oh, jadi One Way ini Jogja base. Jogja base. Karena mereka dulu anak-anak luar yang sekolah di Jogja. Termasuk Henry juga. Walaupun dia orang Jakarta asli. Iya. Yaudah di situ pindahlah. Saya ke Jakarta ikut Frankie Siombing. Nah, ikut tinggal, Bob. Ikut tinggal di rumah dia. Terus ya belajar lah industri musik rohani karena dia kan duluan kan ya. Awalnya jadi backing vokal gitu ya. Backing vokalnya Bang Frankie? Backing vokalnya Bang Frankie, Jacqueline Celose, banyak lah waktu diajakin pokoknya. Frankie Siombing ini adalah seorang musisi rohani. Ya. Kalau teman-teman tahu Petra Sihombing, nah ini bapaknya. Ini bapaknya. Ada Petra, ada band. Petra, ya ada Petra, ada band. Band ya. Juga sekarang mengikuti jejak Petra dan bapaknya di musik dan juga ada adiknya yang paling kecil Iva. Ya. Oke, tunggu sebentar. Jadi waktu itu pindah ikut tinggal di sana, udah ada tuh anak-anak itu ya, berarti mereka masih kecil-kecil. Petra, ya, ada dan Petra sama Ben masih kecil-kecil. Okay. Petra masih 8 tahun, Ben masih 4 tahun kalau. Oke. Jadi tinggal di rumah itu. Okay. Oh dulu pas kan kalau di dunia rohani nih Frankie Siombing pada zaman itu kan top banget kan. Iya. Terus gue yang kayak GR banget gitu. Lu tinggal di rumah gue aja gitu kan. Waduh. Itu gue GR banget, oh gila gue tinggal di tempat artis nih gitu kan. Waduh, gue cerita gue tinggal di rumah Frankie Siombing padahal belum kesana. Gue pikir rumahnya kan wah pasti pas datang, hah artis rohani kok gede gitu ya rumahnya. Gue tidur di mana? Rumahnya kecil, 1, 2 banyak juga yang ditampung di situ. Oh jadi kamu nggak sendiri? Ternyata aku tidak sendiri. Ternyata kamu tidak sespesial. Aku tidak sespesial itu. Gue tidur begini pagi-pagi, ada anjing lagi. Kan maksudnya kan nggak selalu di kasur. Kadang-kadang kita tidur pakai koran di lantai. Karena banyak orang kan. Oh banyak. Itu musisi semua enggak? Macam-macam aja di tampung Bang Frankie? Tampungannya Bang Frankie. Ada anak jalanan, ada anak. Pokoknya gitulah. Banyak lah. Karena kan dia ngelayani banyak anak. Betul, kan. Iya. Dan berapa tahun tuh Bob? Nggak lama, kira-kira cuma berapa bulan gitu. Kemudian teman-teman nyusul, Henry sama si waktu itu almarhum Titis ya dari Jogja nyusul. Terus kita akhirnya disewain kayak pavilion gitu, rumah kecil yang 3x7 gitu, kecil banget. 3x6 atau 3x7 aku lupa. Cuman satu kamar, ada kamar mandinya, ya kayak gitulah, pavilion. Rumah-rumah kontrakan gitu loh. Iya. Iya kayak gitu. Rumah kontrakan? Iya. Lu kan pernah ke rumah kontrakan waktu masih di Kemang Timur gak? Yang kecil banget, iya. Segitu? Tapi itu 2 kamar waktu itu? Ini 1. Oh ini lebih kecil lagi? Penghuninya gede-gede. Iya kebayang sih, Henry ya, Titis. Iya, Titis, gitu. Henry, gede-gede semua. Saya doang yang paling kecil. Nah waktu itu berkumpul satu rumah, mungkin ngegonjreng bareng lagi, bikin lagu untuk workshop enak, brotherhood gitu ya. Tapi apa kata ibumu di Jogja? Oh kalau orang tua saya waktu itu sangat support banget karena kan lihat living conditionmu nggak? Apa bedanya Bob menulis lagu katakanlah duniawi sekuler dengan menulis lagu yang kamu tahu akan impact kehidupan banyak orang karena berbicara tentang kebaikan Tuhan? Karena dia mengalami apa yang dia nyanyikan. Karena pada dasarnya worship adalah pengalaman yang dinyanyikan gitu. Diundang nggak pernah ngomong tarif, Bob? Iya, 90% kita tidak akan ngomong tarif. Kamu jelasin ke istri gimana tuh, Bob?